Kebetulan kemarin Pak Ali jam 4 ya, jam 4 saya baru dalam perjalanan pulang. Jadi kemarin 4.20 saya pulang, jadi nggak bisa ya. Nah, tadi juga eh, yang udah sama Pak Ali kan eh, nggak jadi tadi siang terpaksa sama saya gitu kan. Nah kebetulan malam ini kita punya kesempatan ya rencananya 7:30 tapi karena jam sholat Isya ya tanggung baik salah Isman gitu Pak ya Ibu. Kita mulai saja dari pedagogik ya pedagogik nanti mana ke mahasiswa yang masing-masing sekian menit ya 30 menit ya Pak Ali ya. Ya, Bu, maksimal Oke. maksimal Maksimal 30 ya. menit. Eh, ini saya kan ya ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional ya. Nah, kami pas ke bagian pedagogik dan eh, profesional ini ya. Ini memang peraturan dari nomor 2626 nih yang terbaru tahun 2023 ya tentang model kompetensi guru. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Ini ada lampirannya. Ini mulai dari kompetensi pedagogik. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Bapak yang belum ya. Ini biarlah tadi sudah ya. Tadi saya sudah kira-kira 30 menit ya, 30 menit. Tapi ada beberapa pertanyaan yang harus saya eh, jawab. Tapi masing-masing ini paling-paling ini kesemuanya ini. Paling eh, kompetensi pedagogik. Bu Fitriali sudah, Bu Endang lagi ya. Bu Endang, Bu Barestari. Assalamualaikum Bu Endang. Bu Endang Ya, Bu. hadir ya. Ya, oke. Ya, Bu. Bu Endang, Bu Barestari ya. Bu Endang, ini kompetensi pedagogik ini apa sih Bu? Apa definisi kompetensi pedagogik ini? Pedagogik kompetensi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru. Pengetahuan, penalaran, dan pengetahuan mengenai eh, informasi-informasi dan kolaborasi dengan teknologi yang dimiliki oleh seorang guru. Oke. Eh, Ibu Bu Endang ya. Ibu Dian belum nih, silakan. Bu Dian nih kira-kira itu eh, ada definisi kompetensi pedagogik nih. Dia kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kalau sekarang Bu. Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan ya. Berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan. Ini ada beberapa level ya, level kompetensi guru. Kira-kira bisa enggak Bu Dian menjelaskan deskripsi level untuk awal-awalnya itu apa? Ya dia ada 5 level. Kira-kira nalarnya Ibu Dian aja, ambil aja. Saya Ibu tangkapan Ibu aja deh. Yang kira-kira mendekati dari level 1, 2, dan 3. Oh, Nalarnya, level terima kompetensi kasih. itu apa saja? Ya, Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kompetensi guru itu meliputi 5 level, level 1, 2, 3, 4, dan 5. Level oke. isi, level 1 itu memahami, level Ya, 2 mengingat, kemudian selanjutnya itu
Di antaranya menganalisis, mencipta, membuat, menganalisis, membuat, mencipta. Di antaranya itu. Itu bagian dari kompetensi pedagogik ya Ibu ya, untuk taksonomi Ya, belum. ya, Ibu. Taksonomi belum itu. Level. Ah, ini level, ada deskripsi levelnya yaitu yang level 1 nanti bolehlah saya ini share nanti kalau Ibu mau baca ya. Ini deskripsi levelnya memahami konsep lingkungan, pembelajaran yang aman ya, nyaman. Kemudian yang kedua itu melakukan upaya berupa strategi lingkungan. Nah, mengevaluasi, Ibu bagian dari tadi yang Ibu apa? Kemudian berkolaborasi dengan guru sejawat, lalu membimbing rekan sejawat yang baru-baru gitu ya, yang senior membimbing yang junior gitu. Itu ada level-levelnya. Oke, eh, Bapak Ibu di samping ini, di samping pedagogik yang untuk memahami konsep level-level itu, kita harus menguasai teori-teori pembelajaran. Nah, sekarang saya minta kepada Ibu Diana ya. Bu Diana tadi belum ya? Belum, Bu. Nah, oke. Apa dia harus menguasai teori-teori pembelajaran? Kira-kira Ibu tahu enggak? Kita kan udah belajar teori belajar dan pembelajaran sebelumnya. Kira-kira tahu enggak Ibu apa teori-teori belajar dan pembelajaran? Apa saja gitu teori-teori belajar? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Teori pembelajaran itu setidaknya meliputi yang pertama ada behavior, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada konstruktif, dan yang keempat ada humanistik, dan juga ada sosial. Kalau behavior itu merupakan salah satu adanya perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya pengalaman atau latihan yang berdasarkan atau sebagai hasil reaksi adanya stimulus atau respon. Di behavior ini adanya seperti reward yang diberikan guru kepada peserta didiknya apabila dia sudah menerapkan atau dari pembelajaran itu, maka dia akan mendapatkan apa dari guru ataupun dia dapat pemahaman apa gitu. Kalau teori pedagogik itu merupakan suatu proses genetik. Maksudnya di sini adalah suatu proses yang berdasarkan pada sistematik biologis pemaham ataupun perkembangan peserta didik dari cara berpikirnya. Artinya perkembangan peserta didik itu berbeda setiap usianya. Kemudian ada lagi teori humanistik, yaitu memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi diri. Artinya siswa bebas untuk memperoleh pengembangan ataupun pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dia, kemampuan dia juga. Kemudian ada teori konstruktif, yaitu di sini siswa lebih gimana ya? Lebih kreatif untuk membentuk ataupun membangun pemikiran dia sehingga dia menemukan pengetahuan dengan caranya sendiri. Artinya dia punya kebebasan untuk menemukan suatu ilmu. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Semuanya jawabannya bagus, Bapak Ibu. Lanjut ke Pak Hairul Amri ya. Pak Hairul Amri aja deh. Nampaknya di sini langsung nampak Pak Hairul Amri. Pak Hairul Amri, bisakah Bapak tunjukkan masing-masing teori-teori pembelajaran yang 4 itu ke dalam materi-materi yang ada di PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Bapak ngajar SMP, SMA, atau SD, Pak? Pak Hairul? SD, Bu. Iya, silakan, Bapak. Hairul Amri.
Pas dulu saya, Bu. Hah? Pas dulu. Oh, pas dulu ya, Pak. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ibu Azizah Ali ya. Bu Azizah Ali belum ya sama saya? Belum, Nah, boleh, Pak. Bu. Ibu melanjutkan. Apa pertanyaan Bu? Penerapannya tadi Bu ya? Iya, penerapan yang teori-teori pembelajaran yang 4 tadi ke dalam mata pelajaran PAI. Baik. Kalau salah tolong diinikan Bu ya. Ya, nanti saya ini arahkan. Kemudian untuk penerapan teori-teori dalam penerapan teori dalam pembelajaran itu, kalau yang pertama itu penerapannya itu dapat seperti mengidentifikasikan tujuan pembelajaran dulu kan penerapannya, kemudian menganalisis, menentukan indikator seperti itu, kemudian mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran. Itu yang behavior Bu, penerapannya. Ya. Kemudian yang kedua kognitif, penerapannya itu melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan kesempatan kepada. Selanjutnya Ibu Dian. Ibu Dian, hadir Ibu Dian? Hadir, Pak. Hadir, nggih. Monggo Ibu Dian. Ibu Dian mau baca Al-Qur'an dulu, baca tulis Al-Qur'an dulu, atau mau presentasi dulu Bu Dian? Presentasi aja dulu, Pak. Presentasi, nggih. Monggo Bu Dian. Ya, Pak. Sudah bisa dimulai, Pak? Oke, silakan monggo Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Layaknya Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak yang telah memberikan saya kesempatan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar saya, yaitu pada pembelajaran kelas 4, bab 4, subbab 1, yaitu tanda-tanda usia balik, menyambut usia balik. Ya. Nah, pada modul ini yang pertama guru akan memberikan salam, menyapa siswa, mengecek kehadiran siswa, menyiapkan siswa, kemudian menyemangati siswa supaya mereka bersemangat dalam pembelajaran. Dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh salah seorang dari peserta didik yang lain. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan nasional, salah satunya saja, misalnya Garuda Pancasila. Kemudian guru melakukan mengetes kemampuan awal. Misalnya guru memberikan pertanyaan, apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan sebagainya. Kemudian guru memberikan materi atau sedikit memberikan gambaran tentang materi yang akan disajikan. Kemudian mengaitkan pembelajaran yang telah berlalu dengan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Itu di persepsi, Pak. Kemudian di pembelajaran inti, Ibu dalam mengaitkan pembelajaran yang telah lalu dengan yang ini tanda-tanda balik ini macam mana? Apa yang Ibu lakukan dalam hal mengaitkan? Jadi pada pembelajaran yang telah lalu, anak-anak telah belajar tentang keragaman, baik itu perbedaan maupun berbagai keragaman yang ada di Indonesia, sehingga siswa bisa menghargai, saling menghargai. Kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang sekarang, yaitu menyambut usia balik atau usia dewasa, sehingga anak-anak yang telah balik, yang telah dewasa, semakin mengerti dengan apa sebenarnya saling menghargai. Jadi mereka dengan adanya mengetahui usia balik, mereka telah dewasa, kemudian mereka bisa saling menghargai sesama mereka. Stressing pada saling menghargai dengan balik itu kayak mana, Bu?
Oh iya Pak, Ibu jadi kalau memfokuskan pada anak-anak menghargai ya, untuk apa namanya, untuk masuk ke tema tanda-tanda balik. iya Pak. Kenapa Jadi Ibu tidak stressing, tidak memfokuskan pada perbedaan saja misalnya gitu ya. Artinya begini loh, dalam perbedaan yang dalam keragaman itu, dalam keragaman yang ada di Indonesia, sebenarnya keragaman tidak hanya di Indonesia saja, termasuk keragaman pada diri kita sendiri. Kita dulu ada dari lahir dari bayi, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa berjalan dan sampai pada usia kita, suara kemudian berubah, bentuk tubuh kita berubah, rambut kita nanti juga berubah. Misalnya kenapa tidak itu untuk masuk ke Bali. ya di situ iya juga Pak, karena pada Oh gitu, ya. Oke, nggih, lanjut. kemudian di pembelajaran inti sebelumnya guru telah memberikan pembahasan pokok pembahasan yang akan dipelajari siswa di rumah. Kemudian setelah pembelajaran itu guru kemudian membagi kelompok Pak. Metode pembelajarannya Heeh. adalah saat siswa Ibu di cara memberikan pembelajaran itu macam mana? Sebelum dibagi kelompok itu apa yang Ibu lakukan? jadi pada pembelajaran sebelumnya kita telah menugaskan siswa untuk membaca materi ini. Nanti akan kita bahas pada Oh, pertemuan berikutnya, Pak. maksudnya materi balik ini. Ya, jadi misalnya minggu Hmm. ini kita belajar tentang keragaman. Jadi Heeh. ya kita kasih tahu siswa bahwa besok hari Senin yang akan Kan datang balik, kita akan pembicaraan tentang balik. belajar tentang usia Heeh. dini. Itu Pak. Jadi siswa sudah bersiap-siap materi yang akan pelajari untuk hari ini. Oke. Nah, kemudian sebelum sebelum masuk tiba waktunya untuk menyampaikan yang topik tanda-tanda balik ini ya. Nah, Ibu kan akan melakukan apa mengelompokkan siswa. Nah, sebelum Ibu melakukan mengelompokkan siswa itu apa yang Ibu lakukan? Apa begitu begitu selesai persepsi kemudian mengelompokkan siswa? Oh, tidak Bapak. Jadi sebelum kita Nah, bagi kelompok, guru mempresentasikan dulu materi melalui video pembelajaran yang telah disiapkan guru Bapak. Kemudian siswa Ibu menyimak menggunakan dan video ya. video Pak. Ya. Mm-mm. Terus? Setelah mereka mengamati video dan mereka sudah memahami materi teks bacaan di buku, lalu kita membagi kelompok, mereka belajar Nah, dalam videonya kelompok. tentang apa itu, Bu? Tentang menyambut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, Bapak. Video, namanya video kan gambar bergerak dan berbicara ya, Iya, dan Bapak. bersuara ya. Materinya tentang usia balik menurut ilmu fikih, Bapak. Itu penjelasan guru itu. Isinya apa sih? Apa isinya film? Apa isinya? Apa sih isinya itu? Oh iya. Isinya ya materi pelajaran juga, Bapak. Cuma lebih Oh, materi menguak. pelajaran. Isi materi pelajaran yang divideokan gitu ya. Iya, Bapak. Berupa dialog atau berupa teks atau berupa apa dalam Oh, video itu? ada teks, ada apa nama gambar, ada suara. Oh, ya, oke. Terus? Setelah mereka mengamati gambar, video, Pak, baru kemudian kita bagikan LKPD untuk mereka kerjakan secara berkelompok. Kelompok itu, pengelompokan itu untuk mengerjakan LKPD gitu. Iya, Pak. Oh, terus? Ya, secara kolaborasi antara sesama mereka dibagi dalam kelompok kecil yang heterogen berdasarkan jenis kelamin, karakteristik siswa, kemudian minat. Jadi di situ tidak yang pintar sama pintar tidak, Pak. Jadi kita bercampur di sana. Terus? Sehingga mereka yang tidak mengerti, yang kurang paham, bisa diajari oleh kawan yang sudah mengerti, begitu Pak. Jadi ada kerjasama di antara para siswa. LKPD, isi LKPD-nya apa itu, Bu? LKPD-nya itu tugas yang akan dilakukan siswa, Pak. Tugas. Tugas apa soal?
Oh, kalau dalam kelompok itu tugas Bapak. Nanti ada soalnya ada tersendiri. Tugas. Contoh tugasnya seperti apa? Ya, tugas kelompoknya misalnya yang pertama siswa silakan mengamati video. Kemudian setelah mengamati apa namanya siswa Mengamati video kan sudah dilakukan sebelum Ibu membagi tugas, membagi kelompok tadi. dalam instruksinya Bapak, dalam instruksi LKPD-nya ada seperti itu Bapak. Supaya siswa jelas tugas mereka apa. Iya. Kemudian mereka bersama-sama dalam kelompok mencari jawaban pertanyaan berupa kalian silakan menyimpulkan materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, misalnya yang pertama tentang fikih bahasa, nanti mereka akan mempresentasikan hasil belajar kelompok mereka, Pak. Oke, ya. Apakah Ibu mengelompokkan apa tema-tema tentang tanda-tanda balik itu? Iya, Pak. Misalnya seperti apa? Kelompoknya seperti apa? Kelompok apa namanya? Tanda-tanda akhir balik itu seperti apa? Membagi kelompok maksudnya, Pak? Bukan, tema kelompoknya, tema per kelompok itu. Oh, tema per Maksud saya kelompok. begini loh. Contohnya begini loh, tema kelompok ini. Misalnya ya, ini kita bicara pada bahasa lain. Ada guru sedang mengajarkan tentang vertebrata, misal gitu ya, hewan bertulang belakang. Itu. Nah, hewan bertulang belakang misalnya dikelompokkan apa namanya, hewan yang berkaki 4, hewan yang berkaki 2, hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di laut, misalnya gitu. Anak diminta untuk menyebutkan, misalnya gitu. Nah, jadi satu kelompok menyebutkan, mengidentifikasi atau menyebutkan contoh yang berkaki 2. Satu kelompok lagi mengidentifikasi vertebrata yang berkaki 4. Satu kelompok lagi yang melata. Satu kelompok lagi yang hidup di darat. Satu kelompok lagi yang hidup di laut. Misalnya gitulah. Ya, begitu. Nah, ketika tanda-tanda balik ini, Ibu mengelompokkannya seperti apa tema-tema kelompoknya? Ya, kelompok 1 misalnya membahas tentang tanda balik yang pertama, misalnya mimpi basah. Kelompok 2 yaitu tanda balik haid. Kemudian karena ada 4 kelompok, berarti 2 kelompok membahas mimpi basah dan 2 kelompok membahas tentang haid. Nah, pada materi yang ketiga itu guru mendemonstrasikan, Pak, karena di situ ada tata cara mandi besar. Ini Ibu tentang toharoh apa tentang anu? Iya Bapak, ini kan menyambut usia balik, jadi kita mengajarkan siswa bagaimana caranya kalau nanti kita sudah mendapatkan haid, apa yang harus kita lakukan. Jadi lebih ke toharoh juga sih Pak, bersuci, hadas besar. Saya sebenarnya malu mengajarkan materi ini ke anak-anak Bapak, karena sebenarnya ya masalahnya kan Qur'annya kan bilang yatlu alaikumul kitabah. Kitab ya, itu unzila apa diturunkan oleh Allah. Jadi yang tidak diturunkan oleh Allah, yang tidak dibacakan, kira-kira kan begitu. Yang tidak ditetapkan, ada yang tidak ditetapkan dalam kurikulum kan tidak disampaikan di situ, gitu maksud saya. Iya Pak. Ya tetap disampaikan Pak. Mungkin ketika kita menyampaikan materi, ya tidak kita kupas secara detail gitu ya Pak. Karena anak-anak agak silu saya menjelaskannya Pak. Karena intinya kita tidak bisa menilai Pak. Iya. Ada pula ya, saking ikhlasnya jadi nak menyampaikan semuanya ya. Tidak Pak, maksudnya kita menyampaikan semua. Cuman kita memberikan siswa itu pengertian gitu loh Pak. Tidak secara belak-belakan ya Pak, gitu maksudnya. Pengertian, mungkin kita ceritakan dengan siswa tentang mimpi basah itu sebenarnya gini-gini ya, mungkin ya Pak. Kalau haid bisa silakan kita sholat zuhur. Silakan kalau sholat zuhur itu hanya 4 rakaat. Kan saya akan nambah 1 lagi untuk pemanasan. Jadi 5 rakaat.
Beda Oke, materi. lanjut Ibu. Terus gimana setelah itu? Setelah itu Pak, semua siswa sudah memahami materi, kemudian kita memberikan kuis untuk mengecek ketercapaian materi kita hari ini Pak. Kuisnya Berupa seperti apa? kuis yang saya bagikan dalam bentuk kuisis Pak. Ke kuisis. Iya, Lu anak-anak pakai HP ya, Bu? iya nanti kita minta izin sama kepala sekolah untuk Kok nanti kita minta izin, ini kan sudah Ibu lakukan. Iya, sebelumnya sudah gitu Pak. Pas Heeh. kita belajar, anak-anak sudah menyiapkan terlebih dahulu Pak. Kuisisnya Ibu bikin debek? Iya Pak. Ya, oke. Bagus. Terus dari kuisis itu apa yang Ibu lakukan? Di kuisis itu beberapa soal-soal. Jadi ada 10 pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Nah, ini nilainya setiap siswa yang bisa menjawab itu nilainya poinnya akan diakumulasikan ke dalam nilai kelompok, Bapak. Jadi siapa yang bisa menjawab akan dapatkan reward, penghargaan atau bentuk tepuk tangan atau pujian begitu, Bapak. Ya. Bisa juga berupa hadiah sih, Pak. Saya masih tanda tanya tentang kelompok tema itu, Bu ya. Iya, Pak. Gimana nanti untuk satu temanya tandanya adalah height misalnya. Nah, indikator apa yang nak dikumpulkan oleh anak di situ tuh ya? Siswa memahami, siswa bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, Pak. Lah iya, tanda-tanda balik itu kan Ibu kelompokkan dalam berbagai subtema sebanyak kelompok siswanya. Ya, nanti dari Ada 4 kelompok tadi menyebutnya. Satu kelompok temanya tentang haid misalnya. Nah, yang dibicarakan apa yang di situ tuh? ya tentang haid, pengertian haid, Bapak. Apa itu haid? Itu darah yang keluar, titik-titik, Pak. Kelas 4 ya. Ya. Nanti Ya, Pak. Sebenarnya kelas 4 itu belum mengalami haid sebenarnya. Jarang sekali siswa yang kelas 4 itu haid. Yang ada itu mereka di kelas 6 SD ada sering saya temui siswa yang mendapatkan haid. Jadi penting sekali kita memahami tentang haid ini untuk menyambut. Menyambut itu kan kira-kira kita mempersiapkan diri, Pak. Ketika mereka telah mengalami haid di kelas 6, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa tidak dari TK aja kalau alasannya kayak gitu ya? Ya, Pak? Kenapa tidak dari TK saja kalau alasannya kayak gitu? Enggak, masih juga sih, Pak. Iya. Kalau di kelas 6 tuh saya sering menjumpai siswa saya, Pak. Cuma secara pribadi mereka bertanya, Bu, saya dapat haid, Bu. Nah, terus saya bisik-bisik. Oke, ya. Ibu, menurut Ibu apa yang baru yang Ibu lakukan? Yang baru yang dalam pembelajaran yaitu melalui kuisis tadi, Pak. Itu baru, Kuisis Pak. itu ya. Ya. Jadi ada kuisis, di situ juga ada pemanfaatan teknologinya juga ya. Ada video, Pak. Kemudian kuisis. Ya. Pada kontekstualisasi apa ya kira-kira yang Ibu lakukan? Oh iya, Pak. Kontekstualisasi materi tanda-tanda balik itu apa kira-kira yang Ibu lakukan? Karena di dalam buku teks pelajaran ini tidak ada, di situ hanya ada tata cara mandi saja, Bapak. Tidak ada niatnya, Bapak. Jadi kita sebagai guru harus mengajarkan niatnya apa, kemudian dihafalkan sama siswa, Bapak, supaya ketika mereka sudah mendapati itu mereka sudah hafal semua, Pak. Iya. Niat Padahal itu ada pada pokok bahasan Toharoh nantinya ya. Iya, Pak. Karena ini Iya. penting sekali, Pak. Nah, yang kontekstualisasinya di mana jadi? Kontekstualnya kita memberikan tugas kepada siswa untuk menghafal niat mandi besar. Kemudian mereka menghafalnya divideokan, kemudian Nah, itu hafalan itu Bu, bukan kontekstualisasi.
Ya, terus Pak. Halo Pak. Halo, itu hafalan. Yang kontekstualisasinya macam mana kira-kira Ibu lakukan itu? Menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari Pak. Hmm. Ya itu tadi Pak, menghafalkan niatnya, kemudian mempraktekkannya bagaimana caranya Pak. Cara prosedur mandinya kayak mana. Oh iya. Nanti kayaknya hal-hal yang demikian ini pada kontekstualisasinya perlu juga ya, perlu pengembangan sumber belajar gitu ya. Mungkin karena betul lah apa yang disebut Ibu tadi ini kan bagi kawasan timur seperti kita ini kan Ya Pak. itu termasuk hal-hal yang tabu dalam tanda petik ya untuk dibicarakan dan juga yang terlalu dini, betul lah Ibu tuh. Ya Pak. Terlalu dini. Karena itu mungkin dalam hal ini Ibu bisa apa menugaskan ke siswa yang notabene kelas 4 ini misalnya untuk bertanya lebih lanjut pada orang tuanya misalnya, dan artinya kan ini kan dia kan lebih dekat dengan orang tuanya gitu ya. Jadi siswa mendapatkan sumber belajar tidak ya sumber belajar dalam bentuk sumber daya manusia tidak hanya dari guru saja, dan juga dari yang lain. Karena gitu ya. Oke, bagus Ibu. Ya Pak. Terima kasih ya Ibu ya. Sekarang saya persilakan Ibu Dian untuk membaca Al-Quran Ibu. Ya Pak. Nih, Surat apa Pak? Ibu mau surat apa? Kan apa surat Ali Imran itu lagi Bu, surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ibu baca di ayat yang ke-7 Bu. Robbana itu ya Pak. Ali Imran ayat ke-7. Ali Imran itu surat ketiga ayat yang ke-7. Kalau di Quran Oh iya Pak. laptop saya tuh huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Ya Pak. Ketemu Pak. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun kama kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa'amma alladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min rabbina wa ma yazakkaru illa albab. Sadaqallah. Bagus nih, mantap Ibu nih. Kayak gaya mirip-mirip gaya Jogja. Makasih Pak. Ibu dari mana sih? Saya Bangko Pak. Dari Merangin. Bangko. Iya Pak. Merangin. Kirain dari Jogja, dari Keraton Jogja. Bagus, guys. Silakan sekarang Ibu tulis, Bu Dian. Nulis ayat Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Ini tutup dulu Bu, share screen-nya. Oh ya, Pak. Ibu ngajar ngaji juga di rumah? Ya, Pak. Iya, bagus lah. Harus dimanfaatkan untuk itu. Nampak, Pak, saya nulis, Pak. Yang nampak Ibu, itu ketika tulisan Ibu enggak nampak. Ya, Pak. Gimana caranya? Turun, nah iya, sip. Coba, Pak. Bentar, Pak. Saya cari alas. Ya, kelihatan Bu. Oke. Ya, Pak. Oke, ya. Oke, good. Terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan tetap Nampak, semangat Pak. untuk jadi guru Ibu ya. Ya, nampak. Dari cara nulisnya tadi sudah saya amati juga Ibu. Oh iya, Pak. Oke, ya. Makasih Ibu ya, Ibu Dian. Sama-sama, Terima Pak. kasih, tetap semangat jadi guru itu. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan generasi yang soleh dan solehah Ibu ya. Amin, Pak. Nah, Saya tinggal di pelosok ngajarnya, Pak. di pelosok ya, ya. Di sana Enggak kita apa-apa. benar-benar dituntut jadi guru agama benar situ, Pak. Ya, ya. Mulai dari majelis Dimanapun taklim. saja Ibu kita tinggal, kita tetap sama-sama harus berusaha menjadi yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu ya. Ya, Itu. Pak. Nah, al-insan itu kan ibnu zaman, tapi al-insan juga ibnu makan. Manusia itu ada dalam ruang dan waktu lah, kira-kira gitulah ya. Ada dalam ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu itulah kita perlu menjadi khalifah, kira-kira gitu ya. Khalifah. Kita perlu menjadi orang yang di belakang yang menciptakan kita. Kita ngikut terus. Karena pencipta kita itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kita tebarkan sifat itu, Rahman dan Rahim. Sesuai dengan kemampuan kemanusiaan kita itu ya, Dak. Itu sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Itu Ibu ya, tetap semangat Ibu untuk jadi guru, jangan bosan-bosan. Guru itu profesi yang pertama disebut oleh Nabi, kira-kira gitu ya. Kun aliman. Jadi guru. Kalau enggak bisa guru, nah baru berguru. Muta'aliman. Itu kan. Kalaupun enggak sempat untuk berguru, ya yang jadi penyemangat, pendorong, muhibban, mustami'an dan muhibban, gitu ya, pemerhati sekaligus penyupport. Itu. Jangan jadi orang yang ngajar idak, belajar idak, memperhatikan idak, menyemangati idak. Larangan bagi kita. Oke, sekali lagi terima kasih Bu ya. Pak, terima kasih Mantap. banyak Pak atas ilmunya, Pak. Yo.